Hello guys, selamat datang di channel Malik. As you guys can see from the title, ini video random dan gue mau cerita-cerita aja. Gue juga udah lama banget nggak bikin video di rumah. Mungkin udah 2 minggu lebih dan gue juga belum bilang bahwa di bulan April ini gue akan membuat video-video random. Kemarin gue sempat upload 2 video, tapi itu video-videonya gue filming di bulan Maret. Dan sorry banget, gue ngasih tahu bahwa bulan April ini gue bakal bikin video random itu di pertengahan bulan. Kan harusnya gue ngasih tahu tema untuk sebulan itu kan di awal bulan ya. Dan juga ini itu adalah hari ke-6 kita itu berpuasa. Gue juga mau sekalian ngucapin selamat Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga lancar dan semangat terus untuk berbuat kebaikan. Oke, gue baru bangun tidur dan baru cuci muka doang. Dan as you guys can see from the title, hari ini gue mau cerita-cerita aja tentang ketakutan dan fobia yang gue miliki. Dan hari ini juga sekalian gue mau maskeran sambil hitung-hitung ngebuburit karena hari ini juga hari libur. Ini gue filming di siang hari dalam keadaan puasa. Jadi yaudah kita ngebuburit bareng. Segitu aja intronya, so let's jump into it. Oke, gue mau pakai masker dari L'Oreal yang Pure Clay Mask Anti-Pores. Ini gue sambil cerita-cerita aja ya. Jadi buat kalian teman-teman gue yang udah kenal lama sama gue, itu kalian pasti tahu banget kalau gue itu takut banget sama satu binatang. Sebenarnya sama 2 hal, tapi yang satu binatang dan satu benda. FYI aja kalau gue tuh nggak takut sama sekali sama kecoa, sama ular, sama buaya, sama binatang apapun itu. Tapi gue tuh punya ketakutan sama satu binatang, cuma satu ini doang, yaitu ulet bulu. Gue benci banget sama ulet bulu. Tapi ulet yang benar-benar ada bulunya ya. Kalau misalnya ulet kayak ulet pisang yang nggak ada bulunya, itu tuh gue nggak takut. Kayak ya udah gemes aja gitu, kayak cacing. Pokoknya semua hewan tuh gue nggak takut kecuali ulet bulu. Apapun itu macamnya ulet bulu, karena ulet bulu itu banyak banget kan jenis-jenisnya. Terus gue takut satu lagi tuh sama benda. Gue sebenarnya ini bukan takut sih, tapi kayak gimana ya? Gak suka aja. Takut sebenarnya kalau dulu, tapi kalau sekarang kayak udah biasa aja. Dan cuma gak suka gitu. Yaitu bola sepak. Cuma bola sepak doang. Kalau bola basket, bola voli, atau bola-bola apapun, bola bekel gitu gue suka. Tapi bola sepak itu gue nggak suka. Dulu gue bahkan takut. Oke, gue mau cerita dulu soal gue takut sama ulet bulu. Itu awalnya kayak gimana. Jadi gue tuh waktu kecil suka main gitu kan sama teman-teman gue. Jadi waktu itu SD lah, SD kelas 1, gue main sama teman-teman gue di sawah. Jadi rumah gue tuh deket sawah gitu kan. Nah, kita suka mancing tuh di sawahnya. Selain mancing, kita juga suka main-main yang lain, kayak ngejar layangan yang putus, pokoknya gitu-gitu main di sawah. Nah, pada suatu hari, gue sama teman-teman gue tuh lagi mau mancing ceritanya, tapi waktu itu kita harus ngelewatin gang gitu kan, di sawah tuh ada apa namanya, ada jalannya gitu. Nah, di pinggir-pinggir jalannya itu ada pohon alpukat. Dan kalau kalian tahu, alpukat itu sekalinya berulat itu bakal banyak banget. Gak tau sih, gue bukan anak biologi juga, jadi gue nggak tahu ya maksudnya kenapa gitu. Tapi emang biasanya kayak gitu, kalau alpukat berulet itu banyak sekaligus. Gue waktu itu posisinya belum takut sama ulet ya, jadi gue lewat aja tuh sebarang sama temen-temen gue. Itu pohon alpukatnya tuh udah benar-benar gak ada daunnya, penuh dengan ulet. Di batangnya juga banyak banget uletnya. Nah, teman gue lewat, semuanya lewat, giliran gue yang lewat ke melewatin pohon itu, terus ada ulet yang jatuh ke pundak gue. Dan itu sampai sekarang gue masih inget banget sensasinya si uletnya itu jalan di pundak gue. Dan oh my god, jujur itu gue langsung teriak banget. Sebenarnya itu gue belum takut tuh, tapi karena dia ngerayap dan gue buang gitu kan, set gitu ya. Beberapa saat kemudian itu tangan gue sama seluruh badan gue tuh jadi bentol-bentol dan gatal banget. Sejak saat itulah gue jadi tersugesti buat kalau misalnya ada ulet tuh gak tau kenapa gue suka jerit-jerit sendiri. Gue jadi takut banget. Hingga bahkan ada beberapa kejadian yang gue bener-bener inget banget gara-gara ulet ini gitu. Kayak waktu SMP, gue kelas 2, gue baru aja selesai praktek di laboratorium biologi. Terus pas gue mau balik ke kelas, gue tuh harus melewati ruangan fitness gitu. Nah, di ruangan fitness itu depannya ada yang, apa namanya, alat buat anggar gitu loh, yang kayak gini. Nah, gue kan iseng-iseng itu ya jalan-jalan sambil megang-megang benda-benda sekitar. Terus gue megang lah si alat anggar itu. Gue ngerasa sih ada sesuatu gitu yang gue pegang. Terus tapi gue nggak tahu itu apa. Terus gue sambil jalan-jalan, gue lihat nih di jalan tuh ada noda warna hijau di tangan gue. Pas mau sampai kelas, tiba-tiba teman aku manggil, Malik, kayaknya tadi kamu megang ulet deh katanya gitu. Terus aku inget-inget lagi kan, apa mungkin uletnya yang tadi aku pegang di alat anggar itu gitu. Terus setelah aku inget-inget lagi ya emang kayak aku megang ada sesuatu yang ada bulunya gitu loh. Terus ketika sampai kelas, ini posisinya masih ada si ijo-ijo di tangan aku. Dan aku baru sadar juga bahwa itu adalah darah dari si uletnya. Akhirnya aku teriak-teriak di situ, pokoknya bener-bener histeris banget, nangis segala macem.
Sampai aku nggak sadar lagi setelah itu tuh aku ngapain. Akhirnya teman-teman aku tuh cerita, katanya abis itu tuh kayak kesurupan gitu. Aku nggak sadar nih, aku posisinya diceritain sama temen aku kejadiannya. Setelah aku teriak-teriak tuh ngapain aja, kata temen aku tuh bener-bener pengen tangannya tuh dibersihin, digini-gini, kayak nggak mau deket-deket gitu, tangannya tuh digini-giniin. Bener-bener kayak kesurupan, sehisteris itu dan segak mau itu nyentuh ulet. Katanya sih hampir setengah jam gue kayak kesurupan gitu, tapi gue juga nggak inget apa-apa ya. Yang gue inget adalah ketika gue bangun-bangun, mata gue udah sembab dan gue udah nangis gitu. Terus kejadian lainnya adalah karena kamar gue tuh di pinggirnya tuh kayak ada mini garden gitu loh. Gue sih yakinnya dari mini garden itu ya, di kamar gue tuh, di kasurnya tuh suka tiba-tiba ada uletnya. Nah pada suatu malam ketika gue mau tidur, gue kan ngangkat selimut ya. Di kasurnya itu ada ulet hitam, terus gue teriak, bener-bener teriak, ah gitu. Terus ayah gue dateng dan dia bilang, apaan sih teriak-teriak itu, ulet doang, kayak cewek aja katanya gitu kan. Nah pada saat itu aku ya bener-bener lagi ketakutan dan bener-bener sepanik itu sama ada ulet di kasur kan. Langsung marah lah sama papaku. Sebenarnya aku salah juga sih. Aku marah dan aku ngomong gini, apaan sih papa aja yang takut cacing, aku biasa aja. Masa aku kalau takut sama ulet, ya wajar dong kata aku teriak gitu. By the way, papaku takut cacing. Terus aku di situ dalam posisi kesel ya sama papaku yang bilang apaan sih kayak perempuan gitu kan. Ditambah lagi ada ulet di kamar, jadi aku nggak mau tidur di situ. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ini dari rumah. Aku nginep di rumah temanku. Ketika udah sampai di rumah temanku, si mama ngechat, nanya kamu di mana deh katanya. Terus jadi mamaku yang minta maaf gitu, maafin katanya papa tadi marahin. Padahal tuh nggak sepenuhnya papa gue yang salah. Emang kayak gue juga teriak-teriak kayak emang kayak cewek sih. Tapi emang karena gue lagi bawa perasaan itu akhirnya ya udahlah ya. Gue juga minta maaf akhirnya ya, dan besoknya gue pulang. Terus juga oh ya waktu SD di depan rumah gue tuh ada pohon gitu, pohon mangga. Nah pohon mangganya itu udah beberapa minggu dia itu terus-terusan berulat. Entah karena dia itu musim panas atau gimana, pokoknya tuh si uletnya itu suka masuk ke rumah gitu loh. Jadi kayak sering banget ada ulet di dalam rumah karena si pohon mangga itu. Karena aku yang bener-bener setakut itu sama ulet, akhirnya pohon mangga itu kita bakar. Terus akhirnya ditebang, jadi sumber utamanya tuh udah nggak ada gitu. Dulu tuh ya bener-bener aku tuh setakut itu sama ulet. Kalau lihat fotonya aja tuh badannya langsung gatal-gatal. Aku tahu sebenarnya itu cuma sugesti doang, sugesti bahwa aku tuh harus ngegaruk dan aku tuh gatal gitu. Tapi ya gimana ya, untungnya sih kalau sekarang kayak udah ya udahlah ya gitu. Kalau ngelihat gambarnya bisa. Tapi kalau misalnya ada barangnya, ada binatangnya di deket aku, itu bener-bener aku masih takut. Kemarin juga nih beberapa minggu yang lalu aku sama teman-temanku kan lari ya di sekitaran kompleks ini. Nah di jalan kita lari itu ada pohon apa aku nggak tahu juga. Dan dia tuh ada uletnya. Uletnya tuh pada berserakan di jalan gitu, jalan-jalan sendiri. Jadi kan aku juga yang ngelihat kayak takut gitu ya. Sampai aku tuh teriak-teriak bener-bener. Ada mobil yang lewat, ada motor yang lewat tuh ngeliatin gitu. Kita teriak-teriak, aku sih yang teriak. Temanku yang dua cewek, mereka tuh ya udah biasa aja gitu. Aku heboh sendiri yang bener-bener kayak setakut itu sama ulet. Gitu sih. Sampai sekarang sih sebenarnya takutnya, tapi kalau sekarang udah agak ya udah. Sebenarnya aku takut sama ulet tuh aku mikirnya gini loh, kalau misalnya binatang lain kayak kecoa, ular, buaya gitu mereka tuh nggak bakal ganggu kalau misalnya aku yang nggak gangguin mereka duluan. Tapi kalau si ulet ini kita nggak ganggu pun mereka tuh nyamperin dan bikin gatal, itu sih yang bikin aku kayak tertrigger untuk benci sama ulet. Untungnya sih sekarang udah agak gede nih, udah umur 20. Jadi nggak sebegitu takut sama ulet. Nggak kayak dulu kalau misalnya lihat gambarnya aja langsung gatal. Kalau sekarang sih ya udahlah ya gitu. Kalau jauh aku pun ya udah biasa aja. Tapi kalau uletnya deket baru takut. Oke, ini by the way maskernya udah mau beres. Kita diamin aja selama, mana sih dia bilang berapa menit ya? Kita diamin 5-10 menit. Habis itu nanti kita cuci. Kita sambil cerita aja tentang yang aku takut sama satu benda lagi, yaitu bola. Jadi sebenarnya dari kecil tuh aku nggak takut sama bola. Aku takut bola tuh sejak kelas 2 SD aja. Nah sebelum kelas 2 SD aku tuh bener-bener nggak takut itu sama bola. Bahkan aku pun punya bola di rumah. Kan biasanya temen-temen yang waktu kecil itu kan punya bola juga, tapi yang plastik kan biasanya. Nah kalau aku tuh beneran beli bola yang bola sepak gitu loh. Papa mamaku beliin aku bola kayak gitu. Dan aku main bola juga sama temen-temen gitu. Terus ini dimulai ketika aku pas kelas 2 SD itu. Kan di SD aku tuh ada bagian pagi, bagian siang gitu kan. Nah aku waktu itu bagian siang kelas 2-nya, jadi aku berangkat sekolah. Nah ada kakak-kakak kelas yang lagi main bola. Nah kebetulan kelas aku tuh di pinggir lapangan. Ketika aku mau masuk kelas, si kakak kelas ini nendang bola dan bolanya itu ke muka aku. Jadi buk gitu bolanya. Gigi aku berdarah, hidung aku berdarah, pokoknya sakit banget. Dan saat itu ayah aku langsung datang. Anyway, pada saat itu ayah aku itu dagang di SD tempat aku sekolah. Terus ketika dia dengar aku ke Badug itu kena bola gitu ya, bahasa Sunda.
Dia langsung nyamperin aku dan langsung, ini kenapa katanya gitu kan. Aku dibawa pulang dan bener-bener sakit banget gitu loh. Tapi nggak sampai gigi copot sih, tapi sakit. Pada saat itu aku nggak masuk sekolah. Ini by the way biar aku kekeringan bentar ya. Seperti biasa, Kiehl's Butter Stick Lip Treatment. Ya ampun, aku lupa dan aku baru sadar rambut aku dari tadi kayak singa. Aku tuh dari awal bikin video tuh mau ngiket ceritanya. Ya udah kita iket dulu deh sekarang sebelum videonya habis. Sampai mana tadi? Sampai aku kesakitan dan aku nggak masuk sekolah kan. Nah sejak saat itulah aku jadi nggak suka sama bola sepak sama sekali. Bahkan pelajaran olahraga pun kalau ada praktik untuk main bola sepak, futsal ataupun apapun itu, pokoknya aku tuh nggak bakal ikut. Pokoknya aku bakal bilang ke si guru olahraganya dan mengajuin bahwa aku tuh bakal bikin makalah aja daripada harus ikut main futsal. Dan alhamdulillahnya selalu dibolehin. Sebenarnya aku tuh suka ya sama pelajaran olahraga. Aku suka semuanya. Aku suka renang, suka lari, basket aku suka, senam apalagi aku suka banget. Tapi ya itu kalau bola sepak aku gak suka. Itu dari SD sampai SMP, SMK juga sih awal-awal. Aku mulai mau main bola sepak lagi itu ketika aku SMK. Dan itu pun bener-bener ya udah lah ya, bisa dihitung jari waktu SMK itu ketika bener-bener ujian doang lagi dinilai baru aku ikutan main. Dulu juga aku pernah mikir kayak apakah aku perlu untuk konsultasi ke psikolog atau semacamnya karena ketakutan aku yang berlebih ini. Aku berharapnya sih semoga kedepannya aku nggak takut sama apa-apa lagi, sama ulet pun aku pengen udah bisa megang lagi, pengen nggak takut lagi. Biar kalau misalnya mau lari atau mau apapun itu aku tuh nggak perlu teriak-teriak itu di pinggir jalan, kan agak malu juga ya dilihatin sama yang pakai motor, yang pakai mobil, ini orang apaan sih teriak-teriak gitu. Dan aku tuh pengen ikutan juga nih main futsal sama temen-temen yang lain. Oke, ini maskernya udah 7 menit dan kayaknya mau aku cuci. Sebenarnya ini belum kering karena dari tadi aku keringetan, jadi nggak bakal kering-kering. Jadi udahlah ya, aku cuci aja. So, tungguin ya. Oke, maskernya udah aku cuci. Sekarang kita lanjut skincarean aja kali ya. Ini ceritanya udah selesai by the way. Aku pakai toner dari Clinique. Ini yang Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator nomor 3. Pakainya tuh dipencet-pencet kayak gini pakai kapas. Terus di-apply aja. Lanjut aku pakai serumnya Something yang Niacinamide Plus Moisture Sabi Beat Max Brightening Serum. Ini aku pakai 1 pump aja. Langsung diratakan. Terus kita tepuk-tepuk. Lanjut aku pakai krim dari Kiehl's. Selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan ngedengerin ceritaku yang kayak udah lah ya biasa aja. So segitu aja buat hari ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.